Tuhan telah menciptakan bagian-bagian bumi dengan sangat indahnya. Alam diciptakan untuk dinikmati sebagai rezeki untuk umat manusia. Jelajahlah setiap bagiannya. Banyaknya langkah dalam perjalanan akan menentukan seberapa kenikmatan yang akan kita dapatkan, dan niscaya akan memperoleh ketenangan hati yang hakiki. Dulanku, rezekiku. Hai guys, kembali lagi di channel Dolanku Rezekiku. Pada video kali ini kami bersama rekan-rekan dari Prambanan Group Rider Semarang akan melakukan perjalanan ke 3 negara, yaitu Makau, Cina, dan Hong Kong via Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta. Perjalanan ini direncanakan memakan waktu selama 5 hari 4 malam, mengunjungi berbagai kota dan destinasi wisata yang ada di sana. Tentunya akan banyak keseruan yang akan kami lalui, beradaptasi dengan budaya, sosiologi, dan bahasa yang menurut kami sangat sulit dipahami. Keseluruhan video tersebut kami bagi menjadi beberapa bagian sesuai dengan kota ataupun destinasi wisata yang kami kunjungi. Untuk itu saksikan video kami sampai akhir ya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen, serta hidupkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Setelah melakukan doa bersama, perjalanan pun kami mulai menggunakan bis menuju ke Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta. Lamongan apa mbok asem bloro raene Mas. Bloro ya ngene blandir. Masker. Apa PS? Ini lah ini. Ayo. Main di mana iki? Kon iki nih. Radang. Nggih. Ini marane wong iki gede. Galah. Mangan ji. Radang semaput tuh. Setengah perjalanan kami sempatkan makan malam dengan bekal nasi kotak dari warung makan rezeki yang kami bawa. Terima kasih buat Mas Gatot untuk support nasi kotaknya, enak dan praktis. Hehe. Setelah makan, kami beristirahat sejenak sembari ngopi sebelum melanjutkan perjalanan kembali. Sesampai di Jakarta, jalanan masih terlihat lengang dan lancar, mengingat jam masih menunjukkan pukul 3 dini hari. Bis terus melaju memasuki gerbang tol Cengkareng menuju ke bandara.
Hingga akhirnya kami pun tiba di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, menurunkan barang bawaan dan bersiap untuk boarding pass. Ini ternyata baru bangun ini. Dari mana? Sampai mana ini? Kita sampai di Terminal 3 Bandara. Terus penerbangannya nanti jam berapa? Hari jam 7. Dari sini Ke Bako, balik lagi nyampe Indonesia. Oh, ikut terus. ikut terus ya? Dan ini keperluan kita aja? Nah, kita nggak tahu. Di sini kami dijumpai oleh Pak Dedi Emon, perwakilan dari Segara Tour yang sudah menunggu dan akan mengurus segala sesuatunya, serta menemani perjalanan kami dari berangkat sampai kembali ke tanah air. Top Marco, top lah. Kami langsung memasuki ruang tunggu bandara. Adapun jadwal penerbangan on time jam 7 pagi. Kami masih ada waktu jeda lumayan lama, bisa untuk sholat subuh dan beristirahat sejenak. Oh iya, penerbangan nanti kita menggunakan pesawat Air Macau tujuan Jakarta Mako dengan estimasi penerbangan selama 4,5 jam, terbang melintasi Laut Cina Selatan. Tour guide kami membantu mengurusan check-in, bagasi, dan sekaligus boarding pass. Kita baru check-in Terminal 3 di Air Macau. Sebentar lagi kita baru masuk ke bandara. Kita lanjut ke bandara ini ya, ke imigrasi. Setelah melewati imigrasi, kita menuju ke area keberangkatan untuk menunggu penerbangan di gate 4. Di sini kita masih sejenak menunggu kesiapan penerbangan. Kemudian menuju ke pesawat melalui Garbarata yang lumayan panjang hingga tiba di pintu pesawat dan disambut senyum ramah pramugari. Kita mau take off on time sama oke, kita rombongan bersama Rewo Prambanan. Nek sampingnya mas kameramen ini bosnya yang punya Mati dan Budi.
lumayan komplit ini ada burung. Dan aku minta yang nasi sama ikan, ini sambal ikan sayur komplit, juga ada putih chicken. Tapi juga pada lahap banyak kan. Makan dulu kita, oke? Nikmati yang apa yang ada. Itu juga. Alhamdulillah cuaca hari ini bersahabat. Hanya ada sedikit guncangan yang kami rasakan dalam penerbangan. Di kejauhan sudah terlihat pesisir pantai dan pulau-pulau indah menyambut kedatangan kami. Semakin dekat, semakin terlihat dua gedung-gedung pencakar langit menjulang tinggi, menyiratkan kota dengan peradaban maju dan kecanggihan teknologi. Setelah 4,5 jam mengudara, akhirnya kami pun mendarat dengan baik di landasan pacu Bandara Internasional Mako. Kita sudah mendarat di Makau, kita imigrasi dulu, keluar nanti kita ke Sungai, juga imigrasi lagi. Oke. Selepas mengambil bagasi, kemudian kami melewati imigrasi Makau. Sama seperti di Indonesia, proses imigrasi di sini terbilang cepat dan tanpa kendala. Di Makau kami hanya sekedar transit, karena Makau merupakan kota terakhir yang akan kami kunjungi dalam perjalanan ini. Setelahnya kami berjalan ke parkiran bis untuk menuju ke perbatasan Cina dan kemudian harus melewati imigrasi lagi. Sebelum beranjak, kami diberikan waktu sejenak untuk beristirahat. Mengingat di negara ini tidak boleh sembarangan merokok, sekalipun di tempat terbuka telah disediakan tempat-tempat khusus bagi para perokok. Jadi, pada kalian yang ingin berkunjung kemari harus berhati-hati ya. Termasuk jangan buang sampah sembarangan. Jika melanggar, dendanya cukup menguras kantong loh. Biar semen tapi sampai nyapa di Makau ya nggak? Siap. Mantap. Pak semen tekan. Dikit juga ini. Halo, salam buat Jessico. Sip. Jessico tetap oye. Jessico. Ini perwakilan setelah sampai baru aja mendarat dengan aman. Salam dari Bluro juga. Oke. Mantap. Alhamdulillah kita sudah sampai di sini. Sudah kali sama Jessico. Alhamdulillah. Mantap. Alhamdulillah kita sampai di Makau. Hari ini kita jalan. Ya. Asik. Halo, yang dari Purbalingga juga sudah sampai di sini. Mantap. Bos ya. Siap. Salamnya dari Pati atau dari Amerta ini? Dari Amerta. Oh iya, mantap. Amerta. Salam dari Jogja.
Aku pun orang Malaysia. Asli yang bukan orang Makau. Bukan orang asli ya. Asli ke Gincong ya. Oke Pak, nanti kita temu lagi yang 26. Nanti kita sampai ke border. Selanjutnya kami menuju kantor imigrasi Cina. Jarak antara Makau ke imigrasi Cina ini tidak terlalu jauh, sekitar setengah jam perjalanan. Di Makau kami dipandu oleh tour guide bernama Wallace yang fasih berbahasa Melayu karena kebetulan asli dari Malaysia. Dalam perjalanan, Wallace menjelaskan secara singkat mengenai Makau. Sepanjang perjalanan juga kami banyak melihat infrastruktur jalan dan jembatan yang sangat megah berdiri di atas laut. Kita pergi ke Zhuhai. Ya. Di Makau, yang kota yang kecil di sini hanya 33 km, lebih 30 kasino di Makau. Tapi di sini dia ada yang CCTV ya, nanti tangkap polisinya nanti. Di Makau kita bisa 3 pulau. Di sini yang kota Taipei, New Town ya. Di sebelah kiri kita sana Old Town, Semenanjung Makau. Ya, di sana Semenanjung Makau. Aman berarti deh. Halo guys, kita naik Makau guys. Sesampainya di imigrasi Cina, kami mendapatkan briefing dan pengarahan dari para guide mengenai tata cara dan proses imigrasi Cina yang terkenal sangat ketat dibanding Makau dan Hong Kong. Dan benar adanya, kami harus melewati proses imigrasi tersebut selama 2 jam lamanya. Pemeriksaan yang berbelit-belit dan terkesan kurang profesional. Setelah melewati imigrasi, kami istirahat sejenak meluruskan kaki sembari menunggu jemputan bis menuju ke Zhuhai. Di sini kami sudah dijemput oleh tour guide untuk negara Cina yang bernama Jackie. Ternyata di setiap negara terdapat tour guide-nya masing-masing. Yang gitu. Kita baru keluar imigrasi Zhuhai. Setiap perjalanan selalu dimulai dari sebuah langkah kecil. Dari Semarang yang penuh senyum dan sapaan hangat, kita membawa serta harapan dan rasa penasaran. Pesawat telah mengantar kita melintasi awan, meninggalkan tanah air, menuju negeri yang selama ini hanya terlukis dalam imajinasi. Kini kita berdiri di pintu gerbang dunia baru, dunia dengan peradaban yang terlihat jauh lebih maju, dunia yang dipenuhi dengan segala macam teknologi, dunia di mana budaya dan tradisi selalu dijunjung tinggi.
Teknologi bukan sekedar alat untuk mempersingkat perjalanan, melainkan juga pengingat bahwa kita harus bijak menggunakan. Karena pada akhirnya, kemajuan tidaklah diukur dari seberapa canggih peralatan yang kita punya, melainkan dari seberapa dalam kita mampu memaknai setiap pengalaman yang hadir. Semua, selamat sore. Kita ini udah masuk China ya, sampai kota Zhuhai. Ya, ini kota Zhuhai namanya. Kita hanya nginep 1 malam di kota Zhuhai. Dan besok kita pindah kota lagi, adalah ke kota Shenzhen. Negeri ini penuh dengan sejarah dan kemajuan. Cermin tentang bagaimana peradaban itu lahir dari ketekunan, kerja keras, dan semangat belajar yang tak pernah padam. Disinilah kemudian pepatah menjadi masyhur, belajarlah sampai ke negeri Cina. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Salam dolanku rezekiku.